Salam jumpa kembali kaum perempuan GPIB di mana saja berada. Kita bertemu kembali di dalam acara Lamp and Light. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya bersama-sama, marilah berdoa. Ya Allah pengasih dan penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kami diperjumpakan pada saat ini. Dan kami mempercayai terutama perjumpaan kami dengan Engkau. Maka biarlah ketika kami membaca Alkitab, kami diberikan kemampuan untuk menghayatinya, meresapinya, dan kemudian dengan pertolongan Roh Allah, kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup beriman kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita tentang hari ini, kita bicara tentang tokoh perempuan yang bernama Tabita atau Dorcas. Pembacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43 yang menyatakan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah pembacaan Alkitab, ibu-ibu sekalian. Jadi tokoh kita pada hari ini ialah Tabita atau Dorcas. Dan menarik sekali bahwa cerita tentang Dorcas ini hanya ada di kitab Kisah Para Rasul. Dan tentunya Dorcas itu adalah, tadi disebutkan pada ayatnya yang ke-36, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Wow, ini menarik sekali. Jadi Dorcas itu ternyata dalam hidupnya, dalam pekerjaannya membuat pakaian, menjahit pakaian untuk orang lain, ternyata di situ dia mampu menunjukkan kepada orang banyak bahwa ia serius mengerjakan pekerjaannya itu, dan ia serentak dengan itu, ia sungguh mempercayai Tuhan sebagai juru selamatnya. Dorcas mampu membuat orang lain melihat apa yang sudah Tuhan buat dan kerjakan dalam hidupnya. Dorcas mampu membuat itu.
Dan karena itu kita mendapati bahwa ketika Dorcas melakukan seluruh pekerjaannya sebagai tukang menjahit pakaian, maka di situ orang melihat bahwa dalam keseriusannya membantu para janda yang ada, maka sekaligus terpancar di sana kegigihannya, tapi juga orang bisa melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh diimani oleh ia. Dan kemudian juga, ibu-ibu sekalian, Dorcas itu lebih dalam lagi. Saya ulangi lagi, Dorcas itu lebih dalam lagi, mampu mengajak orang untuk melihat Tuhan dalam hidupnya, melihat Tuhan yang ia imani. Ia mampu mengajak orang atau membuat orang tanpa harus menyuarakan tentang siapa itu Tuhan. Tapi dari segenap hidupnya, melalui pekerjaannya, melalui ketulusannya, melalui kesungguhannya untuk membantu para janda yang ada, maka di situ nampak kemuliaan Tuhan. Ia serius mengerjakannya, tapi serentak dengan itu terpancar dan orang melihat ia mengalami Tuhan. Usaha menjahit dijadikan bentuk pengabdiannya. Kasihnya kepada Tuhan membuat ia dapat melakukan pendekatan-pendekatan, dapat membuat dia merengkuh orang lain dengan ketulusan yang Dorcas miliki atau Tabita miliki. Dan oleh karena itu, kita sekali lagi diajak untuk melihat bahwa Allah itu dihadirkan oleh Dorcas, oleh Tabita lewat pekerjaannya, lewat ketulusannya, lewat kesungguhannya menjahit pakaian. Dan tentu saja kehadiran Allah turut dirasakan orang banyak. Dorcas dan para janda itu mengalami Allah dalam hidup mereka. Tidak heran ketika Dorcas mati atau Tabita mati, banyak orang meratap dan mereka berupaya untuk mencari jalan bagaimana Dorcas itu bisa hidup kembali. Dan ketika mereka mendengar di situ ada Petrus, maka orang-orang datang untuk mencari Petrus. Dan di sana memang ketika Petrus datang, Tabita atau Dorcas sudah dibaringkan. Mayatnya ada di sana. Kemudian Petrus berdoa, lalu ia berkata, Tabita bangkitlah. Maka bangkitlah Tabita. Lalu ketika ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Perempuan-perempuan GPIB yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana perempuan-perempuan itu atau para janda itu meratap. Mereka menangis ketika Dorcas atau Tabita itu mati. Dan kemudian ketika Petrus datang, mereka menunjukkan semua karya dari Dorcas. Baju-baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Mereka meratap kematiannya. Dan ratapan para janda itu menunjukkan penghargaan mereka kepada Dorcas. Bahwa hidupnya sudah menjadi surat terbuka Kristus. Semoga kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti yang Dorcas buat. Bahwa hati yang beku itu mencair.
penuh kehangatan, penuh semangat cinta kasih. Semakin membuat orang bisa merasakan hidupnya itu berharga dan berarti. Dorcas mampu melakukan itu lewat kesehariannya. Semoga kita semua terinspirasi dan kita semua bisa mengalami Allah dalam hidup kita. Sehingga dalam perjumpaan dengan sesama, kita mampu juga untuk melakukan seperti apa yang Tabita atau Dorcas lakukan. Merengkuh, memberikan semangat cinta kasih, memperlakukan orang dengan baik, dengan tulus, kasih yang meluap-luap dalam hati kaum perempuan. Dan dengan demikian, Tuhan dimuliakan. Amin. Marilah berdoa. Sungguh kami berterima kasih bahwa kami melihat dalam diri Tabita atau Dorcas, ia menunjukkan Engkau Allah yang diimani. Dan biarlah kami sekalian juga melalui hidup dan diri kami, melalui keseharian kami, orang melihat kami mengalami Engkau, ya Allah. Biarlah Roh Allah terus-menerus memampukan kami, kaum perempuan GPIB, untuk selalu menjadi orang-orang yang menunjukkan kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama. Bantu kami ya Tuhan, tolong kami sekalian, supaya lewat kehadiran kaum perempuan GPIB, banyak orang mengenal Engkau, dan nama Engkau ya Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam PKP, anggun bersahaja, pembawa damai.